Halo Baraya Suzuki, bertemu lagi dengan saya Dani Suzuki Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk All New R3 Hybrid tipe Sport. Kemarin kita sudah bahas mengenai All New R3 GX, sekarang kita bahas mengenai All New R3 Sport. Apa aja perbedaannya dan fitur apa aja yang ada di All New R3 Sport. Saksikan video lengkapnya berikut ini. Untuk di bagian depan ini tidak banyak perubahan untuk di Suzuki All New R3 Sport. Masih tetap menggunakan lampu proyektor dengan halogen, kemudian lampu DRL yang bisa dinyalakan atau dimatikan, kemudian fog lamp dan housingnya masih tetap sama dengan model yang sebelumnya. Under bumper terdapat body kit. Kemudian untuk grillnya, apabila di GX kemarin berubah, kalau misalnya untuk di Sport ini tidak berubah. Oke, kita pindah ke bagian samping. Di bagian samping, untuk desain dari velg sendiri, dia multispoke dengan warna metal gun dan chrome. Kemudian bagian spion, dia sudah auto retract. Jadi saat kita mengunci pintu, dia langsung melipat secara otomatis. Apabila membukanya pas saat kita menyalakan start. Oke, untuk All New R3 Sport ini sudah dilengkapi juga dengan talang air atau door visor. Kemudian di bagian bawah terdapat body kit. Jadi untuk yang Sport ini sudah full aksesoris. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Untuk All New R3 Sport, dia sudah dilengkapi juga dengan spoiler, rear upper spoiler. Kemudian untuk lampu sama dengan GX, dia memiliki headlamp, dia akan menyala saat lampu senja dinyalakan. Kemudian untuk lampu brake-nya atau remnya dia menggunakan LED, kemudian tersinyal menggunakan halogen dan reverse lamp menggunakan halogen. Terdapat logo Suzuki Sport dan di sebelah kanan terdapat logo R3 Hybrid. Jadi ini hanya terdapat di tipe GX dan tipe Sport. Kemudian untuk backdoor garnish ini berubah model sama dengan yang tipe GX. Berubah model yang asalnya flat, tapi sekarang dia ada lakukan di bagian bawah. Kemudian untuk di bagian bumper dia sudah juga dilengkapi dengan body kit. Nah, bedanya dengan GX, dia sudah ditambah lagi kamera. Sedangkan untuk yang tipe GX belum ditambah kamera. Namun di tipe GX juga harnessnya sudah ada. Tidak lupa juga di sini ada sensor parking. Oke, untuk di bagian atasnya dia terdapat high mount stop lamp, kemudian washer, kemudian terdapat juga di kacanya rear defogger untuk menghilang kabut, kemudian rear wiper. Kita masuk ke bagian dalam, di bagian belakang. Nah, di sini terdapat kompartemen. Nah, ini kompartemennya. Ini penutupnya ada 2 buah. Dan di sebelah sini, sehingga Anda menyimpan barang-barang di bawah sini atau sepatu segala macam lebih rapi. Kita pindah ke bagian samping, terdapat toolbox yang menyimpan kunci-kunci agar lebih rapi. Dan sama untuk komparasi untuk bagian belakang joknya bisa dilapat setengah-setengah atau 50-50. Dan posisi sandaran bisa dirubah dengan 8 mode posisi. Pindah ke bagian tengah. Oke, kita tutup dulu. Kita pindah ke bagian tengah dan kamera bisa pindah ke sebelah sana. Nah, untuk bagian tengah, di bagian bahu atau bahu sandaran, dia terdapat one touch folding. Jadi one touch folding ini fungsinya untuk penumpang belakang apabila mau melipat kursi bagian tengah dan mendorongnya dengan satu tombol ini. Namun dia tidak bisa melipat untuk keseluruhan. Tapi untuk melipat keseluruhan, ini harus dari reclining yang ada di samping. Baik di samping kanan atau samping kiri.
sehingga mobil bisa rata lantai apabila yang belakang juga dilipat seperti ini. Oke, untuk akomodasi seperti itu. Dan untuk fasilitas di bagian tengah, door trim masih sama dengan yang tipe GX. Dia selaras dengan bahan jok, dia menggunakan bahan pabrik, tapi di sini ditambah lagi busa jadi lebih lembut. Kemudian untuk di bagian bawahnya, bisa lihat di sebelah sana, di bagian bawahnya itu sudah dilengkapi dengan cup holder dan konsol. Jadi untuk ruang penyimpanan cukup banyak, tidak hanya di bagian depan, tapi di bagian tengah juga sudah cukup banyak. Nah, kita lanjut ke fitur bagian depan. Untuk yang GX itu dia carcoal, sedangkan di sini carbon look yang menyambung dari pintu kanan ke pintu kiri. Jadi dashboard juga terbawa carbon looknya. Nah, jadi sampai tengah. Kemudian untuk head unit, dia menggunakan head unit touchscreen. Kemudian di sini ada auto climate AC dilengkapi dengan heater. Di bawah terdapat power outlet, kemudian USB port, dan sama dengan tipe G juga dengan cup holder with ventilasi. Kemudian kita pindah ke bagian pengemudi. Nah, biasanya di bagian pengemudi ini fiturnya cukup banyak. Dia juga tambah lampu biar agak terang ya. Nah, di bagian setirnya dia sudah dibungkus dengan leather. Kemudian steering switch control audio. Justru di Suzuki R3 yang sudah dikasih cruise control, sedangkan di XL7 belum, mungkin ke depannya. Nah, di sini juga ada Bluetooth teleponi. Untuk model atau desain dari setirnya masih tetap model di shape model, kemudian atau di bagian bawahnya dia rata, jadi seperti mobil-mobil sport. Oke, pindah ke bagian cluster meter juga. Untuk cluster meternya dia modelnya udah TFT. Nah, berbeda dengan R3 yang versi lama ya. Versi lama dia hitam putih, sedangkan di versi yang terbaru ini, yang hybrid ini, dia udah TFT. Warnanya juga udah bagus. Untuk backgroundnya warna biru, kemudian framenya warna silver, dan TFT juga, dan model illumination ya. Untuk posisi speedometernya, jarum awalnya dia di bawah, jadi seperti mobil-mobil sport. Di sini ada tombol daytime running light, kemudian untuk ESP, kemudian parking buzzer, dan auto engine start. Oke, kita pindah ke bagian cluster meter sebelah sini. Cluster meter ada apa aja menunya, kita pindah-pindah. Yang pertama adalah average fuel economy, jadi konsumsi bahan bakar dengan rata-rata ya. Kemudian di sini ada driving time, kemudian total idle stop time, jadi saat mesin itu berhenti berapa lama. Kemudian di sini ada waktu dan tanggal. Selanjutnya motion itu adalah posisi mobil atau kemiringan mobil. Kemudian di sini ada indikator torsi dan power. Di sini ada akselerasi dan brake. Nah, ini saat kita pencet rem, ini barnya dia grafiknya langsung ke bawah. Kemudian pas saat akselerasi, ini grafik gas pasti naik. Kita pindah ke, nah ini indikator untuk kita mengetahui kapasitas baterai. Oke. Setelah itu kita bahas mengenai teknologi dari hybrid itu sendiri. Bagaimana cara kerjanya? Jadi sama dengan yang tipe GX. Untuk teknologi hybrid itu sendiri, jadi kerja mesin tidak sendiri, dia dibantu oleh listrik yang dihasilkan dari baterai lithium atau baterai lithium ion yang ada di bawah jok penumpang bagian depan. Dia akan menyuplai ke ISG atau Integrated Starter Generator. Nah, dia akan menyuplai power ke ISG generator. Dari generator dia kasih power lagi ke mesin pas saat akselerasi. Jadi saat akselerasi aja, jadi ISG ini membantunya. Setelah konstan, mesin berjalan sendiri.
Kemudian baterai itu akan terisi ulang oleh ISG. Jadi ISG tidak hanya meminta daya dari baterai lithium, tapi dia juga meminta memberikan atau membalikan atau meregenerasi baterai dan mencharge ulang. Sehingga baterai itu akan terisi dengan sendirinya. Di sini terdapat fitur Engine Auto Start. Fitur Engine Auto Start itu akan mematikan mobil pada saat Suzuki All New R3 ini juga sama dengan yang tipe GX. Yang Sport ini juga dilengkapi dengan Guide Me Light, di mana kita akan mengetahui atau dia memberikan sinyal atau petunjuk posisi saat kita parkir di tempat gelap. Atau dia juga akan memberikan penerangan saat kita turun dan mengunci pintu mobil ini. Dia akan memberikan lampu sekitar 30 detik sehingga kita parkir di tempat gelap juga akan diberikan penerangan oleh mobil ini. Dengan syarat tuas berada di posisi tuas lampu ini berada di posisi auto. Kita coba langsung untuk fiturnya. Sama untuk mengaktifkan Guide Me Light itu posisi tuas ini harus ada di auto. Apabila di auto, Guide Me Light akan aktif. Kita langsung atau membuka pintu, lampu akan menyala. Jadi udah kayak mobil Eropa ya. Untuk memberikan penerangan pada pengemudi. Oke, tunggu apa lagi? Biar nggak penasaran, ayo kita langsung test drive. Saya akan memandu test drive. Atau Anda mau tanya-tanya atau Anda mau konsultasi mengenai produk-produk Suzuki, jangan sungkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya atau saat kita test drive. Semoga Anda sukses dan sehat selalu. Comment